Oke, video ketiga kita akan belajar menulis kode untuk bisection dan Newton Raphson. Karena buat yang rekurrensi saya anggap sudah oke, dan nanti tinggal modifikasi dikit dari kode yang beliau berikan. Oke, dalam kasus ini mungkin kita coba akan membahas mengenai fungsi fx yang seperti ini. Soal kita tulis fx sederhana aja, kita nulis misal x pangkat 2 dikurangin 4x dikurangin 2x terus dikurangin 5. Sederhana kan, buat contoh ya, sederhana saja. Oke, yang pertama sebelum kita menuliskan semua kode, tentu kita akan menuliskan yang namanya import, kan? Yang paling penting adalah import. Nah, oke. Ini nggak perlu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa, soalnya kita nggak mau ngeplot, tapi kita tulis aja nggak apa. Terus kita definisikan def f sama dengan def f fungsi x kedua. Nah, oke. Akan mengembalikan hasil yang kayak di atas, x kuadrat dikali 2 dikurangi 2x dikurangi 5. Oke, ketika udah mendefinisikan, kita lanjut menulis dengan metode bisection. Def bisection. Oke, dalam penulisan bisection kita memerlukan A, B, dan juga N atau max iter. Ini bisa kamu ganti dengan N aja lah, biar mudah. F, A, B, N. F ini sebenarnya juga nggak perlu kamu masukin juga nggak apa-apa. A, B, N ini juga udah cukup kok. Oke, terus kita masukkan ini sebenarnya buat memberikan fakta kalau tidak ada yang dikalian 0. Jadi gini, ketika batas A dan B nya itu berseberangan, maksudnya di antaranya itu memang ada 0 ya, maka kan akan menjadi perkalian fungsi positif dan dikalikan fungsi negatif. Hasil fungsinya kan positif dan hasil fungsinya negatif. Maka ketika positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, ketika hasilnya positif atau yang aku bilang tadi di posisi yang sama-sama di sebelah kanan 0 atau sama-sama di kiri 0, maka dia akan mengeluarkan seperti itu. Oke, racun tidak gagal atau gagal, metode gagal tidak dalam interval. Oke, selanjutnya kita mendefinisikan kayak gini. AN sebagai A, AN sebagai A, N sebagai B. Oke ya. Ini kita berikan kayak gini supaya A dan B nya itu tetap kesimpan ya nilainya. Terus untuk N terserah, ini bisa kamu pakai N atau pakai I, terserah, nggak apa-apa. Untuk N dalam rentang 1, kita ini iterasinya sampai N plus 1. N plus 1 itu apa? N plus 1 nya ini gitu ya. Jadi kenapa N mulai N range 1 sampai N plus 1? Soalnya biar kita ngitungnya benar-benar sama. Misal ada N10, berarti menghitungnya berarti mulai dari 1, 2, 3 gitu. Kalau aslinya bahasanya kan N ya. N di sini tuh mulai dari 0 ya, 0, 1 gitu. Ya gitu. Makanya terus kita mendefinisikan nilai mid, nilai tengah itu adalah AN plus BN dibagi 2. Oke. Terus kita akan mendefinisikan FMN. Nah, FMN itu adalah fungsi yang udah kita definisikan di awal ini yang dimasukkan nilai MN. Nah, terus setelah itu kita cek tadi apakah dia tuh FN tuh FMN tuh F mid-nya tuh di tengah, di kanan atau di kirinya titik 0. Nah,
pertama kita coba apakah dia di kirinya. Nih, perkalian ini menunjukkan bahwa FAN kan yang di kiri. Misal FAN yang di kiri. Terus apakah FAN yang di kiri itu saat dikalikan dengan ini hasilnya kurang dari 0. Nah, kalau yang di kiri sama-sama di kiri, misal FMN itu di kiri, berarti kan sama-sama di kiri 0, berarti kan nilainya dia positif, nggak kurang dari 0. Makanya kan dia nggak terpenuhi. Makanya berarti di sini kita menuliskan FMN itu berada di kanan. Jika ini tuh jika di sini tuh mengatakan jika F mid berada di kanan titik 0, maka batas kanannya yang BN itu diganti MN. Begitu. Begitu juga dengan yang kedua, kita juga menggunakan elif seperti ini. Yang kedua itu adalah elif jika FMN itu dikalikan dengan B-nya, batas kirinya itu di sebelah kiri, maka kita tukar yang di kiri, AN-nya ganti MN, BN-nya tetap kayak gitu. Terus yang ketiga, jika eksak sama dengan 0, maka ditemukan solusi eksak. Ditemukan solusi eksak sebesar MN. Else ini metode gagal mengurung akal sebenarnya sudah terdefinisi dari sini. Ini nggak perlu ditulis juga, nggak apa-apa. Gitu ya. Terus sebenarnya ini returnnya ini nggak harus kayak gini. Ini kamu return MN juga nggak apa-apa. Soalnya yang dicoba kan di sini yang MN ya. MN terbaru kayak gitu. Jadi kalau kayak di sini berarti ini lebih dekat lagi. Oke, lebih lama ya waktunya, nggak apa-apa. Terus yang kedua itu dengan Newton-Raphson. Kalau dengan berkaitan dengan Newton-Raphson, kita perlu menuliskan yaitu fungsi turunannya df fungsi x juga. Apa turunannya? Turunan dari fungsi ini x kuadrat minus 2x min 5 adalah 2x minus 2. 2x minus 2. Oke, kayak gitu. Terus selanjutnya kita menuliskan untuk definisi Newton-Raphson. Newton-Raphson. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa Newton-Raphson itu hanya menggunakan satu alat uji coba dan N. N itu adalah iterasi maksimumnya, dan di sini kita juga memerlukan yang namanya toleransi. Terserah. Di sini kalian bisa memakai for atau pakai while, pakai will for juga nggak apa-apa. Jadi untuk n dalam rentang 1 sampai n, maka xn adalah ini. Ini adalah rumus yang ada di tadi. Xn plus yang baru adalah xn yang lama dikalikan dengan fxn dibagi dfxn. Terus di sini biar kita bisa ngebatasin i-nya berubah. Kita cek apakah delta sama dengan delta sebagai bentuk absolut dari selisih xn-1 sama xn. Sebenarnya ini nggak pakai for juga nggak apa-apa sih. Kita coba pakai
yang kayak di materi itu sebenarnya pakai while, cuma pakai for juga nggak apa-apa. Pertama kita mendefinisikan if ketika dia sudah toleransi maka return ini dan diselesaikan iterasi ke n, maka keluar ini. Udah, terus yang kedua setelah melihat toleransinya kita memberikan Emacs. Udah sih, udah kayak gini doang udah cukup kok. Maka return ini. Iya, sudah. Harusnya ini sebelum. Ya oke, sudah. Mari kita coba run satu persatu. Oke, kita tulis di sini decision. Oke. Di sini Newton Raphson. Bentar, untuk ya, oke, gak apa-apa. Sudah, kita run yang ini, terus kita run yang ini. Lihat untuk menemukan fisiknya. Oke, yang terdekat 3,44. Harusnya ini juga akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, hasilnya sedikit berbeda karena ini ya, karena memang kuadrat ya, jadi kan memang mereka dua akar ya. Mari kita kalau ingin dekat dengan yang 3 ya kan dia kan pakai interval 0 sampai 10, dia jawabnya di 3. Kalau coba kita dekati ganti ini dengan 3, maka seharusnya hasilnya sama. Oh iya, oke, 3,44 sekian. Oke, sama. Jadi gitu ya, karena kita pakai Newton Raphson itu akan memilih akar yang paling dekat dengan yang kita coba. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelumnya ada latihan nih. Latihannya ada di sini. Ini udah ada soalnya, silahkan dikerjakan ya, cuma 2 soal. Udah lengkap, tinggal baca aja. Tempatnya di mana? Tempatnya di tutorial. Di tutorial sudah ada. Nanti silahkan diunduh ya. Ini ada link di sini buat pengumpulan dan juga presensi. Jadi kalau teman-teman nggak mau ngerjain, cukup presensi aja, nggak apa-apa. Isi linknya aja dengan nama. Kalau memang mau mengerjakan, linknya di link ini ya, link collabnya teman-teman, atau mungkin kalau kalian IPNJP ya teman-teman upload dulu. Kalian ngerjain di lokal ya diupload dulu, bisa di mana aja, monggo diupload dulu terus dikirimkan bentuk link di Google Formnya. Oke, terima kasih.